Halo Sobat Penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini, aku akan membahas salah satu kasus yang masih menjadi perbincangan hangat para netizen plus 62. Indonesia dihebohkan dengan sumbangan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun dari salah satu pengusaha asal Sumatera Selatan, almarhum Aki Ditio, yang memberikan donasi tersebut melalui ahli warisnya. Namun sayangnya, sumbangan dengan jumlah fantastis tersebut belum terwujud. Uang yang dijanjikan tak kunjung cair. Sumbangan dana 2 triliun untuk penanganan COVID-19 dari keluarga almarhum Aki Ditio diduga palsu alias hoax. Siapa sebenarnya almarhum Aki Ditio? Yuk langsung saja kita masuk ke detail kasusnya. Dari postingan Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, kita dapat mengenal lebih almarhum Aki Ditio. Aki Ditio semasa hidup tinggal di Palembang. Beliau memulai usaha kecap, lalu punya pabrik kecap. Beliau juga disebut punya kelenteng di 10 Ulu dan di beberapa tempat di Palembang. Beliau juga merupakan pemilik Cipta Futura Sawi di Muara Enim. Beliau disebut sebagai pengusaha tambang batu dolomit yang merupakan bahan pembuat pupuk. Sejak dulu, Aki Ditio hidup di keluarga Tongcu, Cina Palembang yang kaya raya pada era Soekarno. Pamannya adalah Menteri Perdagangan Singapura. Aki Ditio pernah bersumpah kepada keluarganya bahwa kalau dia kaya, dia akan memberikan sumbangan kepada rakyat Palembang. Beliau disebut sebagai penyumbang tanpa nama terbesar di Sumsel dan di Indonesia, baik itu ke panti asuhan, orang cacat, buta, dan lain-lain. Jadi, beliau memberikan sumbangan tanpa nama atau disebut dari hamba Tuhan. Seperti diketahui, sebelumnya penyerahan donasi itu dilakukan secara simbolis pada 26 Juli silam. Pemberian simbolis dana hibah triliunan disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Danrem Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus. Penyerahan dana diserahkan keluarga Tio kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko untuk penanggulangan COVID-19, terutama kepada warga yang terdampak PPKM yang saat ini tengah diberlakukan. Karena dana tak kunjung cair, Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro, langsung menjemput Herianti alias Ahong, anak bungsu Aki Ditio, yang menjanjikan bantuan uang tersebut. Senin 2 Agustus 2021 yang lalu, Herianti tiba sekitar pukul 1 siang di Polda Sumsel dan dia pun bungkam saat ditanya oleh sejumlah awak media, lalu langsung masuk ke ruang penyidik. Herianti mengaku uang tersebut merupakan tabungan dari sang ayah yang sudah meninggal lebih dahulu pada 2009 lalu. Aparat sekarang sedang menunggu keterangan tim penyidik soal motif yang mendorong sang ahli waris dalam membuat kegaduhan ini. Tak lama setelah Herianti tiba, Profesor Dr. Hardi Darmawan, dokter keluarga almarhum yang telah mengabdi lama juga dibawa ke ruangan Ditreskrimsus Polda Sumsel. Dr. Hardi Darmawan sempat menjawab bahwa Herianti mengatakan uang tersebut ada, tapi Dr. Hardi sendiri tidak pernah melihatnya secara fisik. Isunya dana bernilai fantastis itu dikatakan belum bisa cair hingga hari ini karena terkendala masalah teknis biliet giro. Dr. Hardi menyatakan bahwa pihaknya siap meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika memang uang tersebut tidak ada. Sebelumnya, dengan sangat meyakinkan Dr. Hardi Darmawan berbicara dengan wartawan di Palembang jika sumbangan itu akan diberikan keluarga Aki Ditio. Bahkan, ia memuji sosok Aki Ditio dan keluarga yang hidup sederhana. Saat itu, Hardi menjadi satu-satunya pemberi informasi dari pihak keluarga. Hardi, yang juga penasihat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Sumsel itu, sempat menyebut donasi 2 triliun itu benar adanya. Tidak hanya itu, Profesor Hardi juga bilang jika uang 2 triliun itu adalah hasil patungan dari 6 anak almarhum Aki Ditio yang masih hidup. Bahkan, keluarga Aki Ditio sebenarnya tidak mau terpublish. Hardi mengaku 2 hari sebelum penyerahan donasi ia dihubungi pihak keluarga. Kemudian, ia datang ke Polda Sumsel untuk memberikan bantuan secara simbolis. Ia sendiri terkejut lantaran dana hibah itu jumlahnya sangat banyak.
Warganet terus membahas mengenai dana donasi tersebut hingga muncul 3 tagar yang kemudian trending top topik di Twitter. Di antaranya Akidi, 2T, dan prank. Warganet pun tampak ramai menghujat. Hal ini dinilai sebagai bentuk prank terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Munculnya kabar donasi palsu langsung membuat warganet ramai-ramai menuliskan opini mereka yang kebanyakan tampak menganggapnya lucu. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa mendiang mempunyai uang 4.000 triliun di Singapura, tapi tidak bisa dicairkan. Agar proses pencairannya diperlancar, maka sang ahli waris menyumbangkan ke negara 2T dengan harapan negara mau membantu mengurus pencairannya. Namun ternyata, uang tersebut tetap tidak bisa dicairkan. Hotman Paris pun ikut mengunggah terkait masalah itu di Instagramnya. Mulai heboh di medsos, mulai dipertanyakan benar nggak nyumbang 2T. Mana uangnya? Baca tulisan Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Di mana uangnya? Publik menunggu. Apa reaksi Dirjen Pajak? Kalau benar murah hati membantu rakyat, apakah uang 2T ini dilapor di SPT? Karena uang pajak demi negara dan rakyat, tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Setelah muncul foto tersebut, lewat tulisannya di blog thisway.id yang diunggah Senin 2 Agustus 2021 lalu, Dahlan Iskan menyebut telah menghubungi Dr. Siti Mirza Nuria yang dia sebut si cantik Minggu sore kemarin. Dahlan menanyakan apakah kemarin perempuan itu kembali menghubungi Herianti. Perempuan yang disebut si cantik itu mengatakan bahwa Senin pagi seharusnya dana akan ditransfer dengan cara RTGS lewat Bank Mandiri. Sementara diketahui Dahlan, bantuan akreditio tersebut akan ditransfer via BRI. Ternyata, bank yang digunakan untuk mentransfer dana tersebut baru diubah dari BRI menjadi Mandiri. Lantaran dianggap semakin membingungkan dan simpang siur, akhirnya pihak Bank Mandiri angkat bicara. Bambang Indro Panoyo SE selaku asisten Vice President Bank Mandiri Region 2 mengaku pihaknya sama sekali belum mengetahui akan adanya pencairan biliet giro milik keluarga Akiditio di Bank Mandiri Palembang. Menanggapi kasus prank 2T ini, dosen sekaligus penggiat media sosial Ade Armando menyebut prank 2T itu tidak merugikan siapa-siapa. Melalui cuitannya di akun Twitter, Ade Armando justru malah menyinggung prank wajib memilih gubernur seiman yang diduga mengarah ke aksi 212. Sontak, cuitan Ade Armando itu langsung dibanjiri oleh komentar para netizen. Kebanyakan dari mereka geram dan melontarkan kritik terkait dengan apa yang disampaikan dosen Universitas Indonesia itu. Seperti diketahui, Ade Armando sempat memuji keluarga pengusaha Tionghoa misterius Akiditio karena telah menyumbang 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Setelah jagadmaya diramaikan dengan dugaan hoax keluarga Akiditio yang akan menyumbang 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, kini netizen menghubungkan kasus itu dengan pidato 11.000 triliun yang diutarakan Presiden Joko Widodo. Pada 2016, dalam acara sosialisasi teks amnesti di Balikpapan, Jokowi mengklaim telah mengantongi data soal jumlah dana atau aset warga negara Indonesia, baik individu maupun perusahaan, yang disimpan di luar negeri. Ia menyebut jumlahnya mencapai 11.000 triliun. Pada 2020, isu dana atau aset WNI 11.000 triliun itu sempat berubah menjadi hoax bahwa pemerintah memiliki dana di luar negeri. Kominfo telah meluruskan kabar hoax tersebut dan menyatakan pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang 11.000 triliun di luar negeri adalah informasi yang menyesatkan. Dengan adanya isu hoax yang menyeret keluarga Akiditio itu, warganet lantas menyamakan kasus itu dengan pidato Presiden Jokowi yang dituturkan 5 tahun lalu. Kabar terakhirnya, ternyata Herianti juga dilaporkan ke Polda Sumsel atas dasar dugaan penggelapan dana dan penipuan oleh Dr. Siti Mirza Nuria. Siti, si cantik yang dibahas oleh Dahlan Iskan dan dikenal akrab oleh Herianti, dalam laporannya menyatakan kasusnya dengan Herianti terjadi pada Mei 2019 lalu. Saat itu,
Herianti menawarkan kepada Siti untuk menanamkan modal di usaha ekspedisi miliknya. Herianti menjanjikan keuntungan 1 hingga 12% per bulan. Dr. Siti percaya dan akhirnya memberikan 400 juta. Sesuai janji, Herianti memberikan imbal balik. Siti akhirnya menambahkan uang modalnya. Namun 6 bulan kemudian, pembayaran dari Herianti mulai macet. Siti mulai menagih uangnya agar dikembalikan. Namun pada Maret 2020, Herianti justru meminjam kepadanya 500 juta untuk membayar pajak kendaraannya. Hingga akhirnya, total utang Herianti adalah 2,5 miliar. Siti sendiri mengaku belum menandatangani laporan kepolisian tersebut. Hanya sebatas konsultasi dengan kepolisian saja. Tapi, karena laporan sudah terlanjur dibuat, dia berencana mencabutnya nanti. Karena Herianti juga tahu sahabatnya itu sedang dirundung banyak masalah. Jika benar 2T itu ada, maka almarhum Bapak Akiditio akan menjadi penyumbang bantuan COVID-19 terbesar kedua setelah Bill Gates. Aku pribadi merasa miris dan kasihan kepada almarhum Bapak Akiditio yang meninggal sekitar 12 tahun yang lalu. Nama beliau menjadi diingat sebagai penyumbang palsu. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan beliau semasa hidupnya. Semoga saja dana 2T tersebut benar-benar ada dan akhirnya dapat cair untuk membantu masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 serta mengembalikan nama baik almarhum. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa sebelum melakukan sesuatu yang besar, kita harus memeriksa dan mempersiapkan segalanya dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Mungkin benar memang niat keluarga almarhum ingin menyumbangkan dana tersebut. Namun, karena uang tersebut belum diperiksa dan dipersiapkan dengan baik, maka terjadilah hal seperti ini. Kita juga dapat belajar untuk mencari tahu detail informasi yang ingin kita posting di sosmed kita. Seperti yang kita ketahui, banyak tokoh besar Indonesia yang memposting sebelumnya tentang sumbangan yang diduga fiktif ini. Aku harap kita juga bisa meresponi kasus ini dengan bijaksana dan tidak menghujat almarhum Akiditio yang telah meninggal dan tidak melakukan apapun terkait kasus ini. Kita juga harus berhati-hati terhadap disinformasi seperti aset 11.000 triliun yang sekarang juga sedang naik daun. Pada Kamis 5 Agustus yang lalu, Kapolda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Eko Indra Heri, meminta maaf atas polemik rencana pemberian bantuan sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19 yang menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya karena percaya dengan pemberian bantuan tanpa mengecek uang yang dijanjikan dulu sebelumnya, ujar dia. Banyak warganet yang membela Kapolda Sumsel dengan mengatakan bahwa semua ini bukan salah Pak Kapolda. Sekian kisah mencengangkan dunia kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus menarik dan viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.